السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Semua kaum muslimin, seluruh kaum muslimin menginginkan keselamatan. Bahkan mereka berupaya untuk beramal saleh, berupaya untuk beribadah dengan baik dan benar, berupaya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam rangka mencari keselamatan. Hanya saja entah karena kekurangan ilmu atau karena tarikan-tarikan hawa, maka mereka beribadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh tetapi tidak dengan ukuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pagi hari ini saya berikan beberapa nasihat yang fokusnya pada satu perkara, yaitu keselamatan. Dan saya ambil dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawrid Al-Azib Az-Zallah liman taqada ala tawaif ala manahij ad-da'wiyah wal aqaid wal a'mal. Bab yang keempat, dia memberikan satu judul Dhamanatun Najah, jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendasarkan dan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali menyebutkan bahwa Allah berjanji, dan janji Allah pasti benar
akan menyelamatkan nabi-nabi. Bagaimana Allah katakan wa najjayna Nuhan walladzina amanu ma'ah. Atau lafaz yang hampir sama, wa najjayna Musa walladzina ma'ah. Kalimat-kalimat seperti itu sering disebutkan dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat yang hampir sama. Allah katakan najjayna Salih walladzina kami selamatkan Nabi Saleh dan orang yang beriman bersamanya. Berarti dengan ayat-ayat tadi Allah menyelamatkan para anbiya. Dan itu janji Allah. Sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ah. Ketika datang perintah kami, ini perintah untuk turunnya azab dunia, najjayna Syu'aiban, kami selamatkan Nabi Syu'aib, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami, wa min khizyi yawmaidin, dan juga dari kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Khairin a'azakumullah. Disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah bahwa keselamatan adalah pada mereka-mereka yang bersama para rasul, bersama nabinya. Artinya bersama Rasulullah SAW di satu jalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-79, ayat ke-69 dan 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik rafiq, teman yang mengiringi. Dzalikal fadlu min Allah, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, dan cukup bagi Allah yang maha mengetahui. Khairin a'azakumullah. Ini ayat menunjukkan jaminan bagi mereka-mereka yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Sehingga ketika berupaya untuk beramal saleh menurut Rasulullah. Ketika berupaya untuk beribadah seperti ibadahnya Rasulullah. Ingin berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlaknya Rasulullah SAW. Jangan pakai perasaan sendiri. Jangan pakai hitungan sendiri. Dikhawatirkan apa yang kamu anggap itu baik, ternyata secara sunnah itu salah. Saya ingin selamat, sehingga saya ingin untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Berakhlak dengan akhlak yang paling luhur. Kemudian mulai diapraktekkan pada seluruh manusia. Akibatnya apa? Akibatnya dia jatuh pada perkara yang sangat mengerikan. Berbuat baik, berakhlak mulia katanya, senyum, menyapa, memberikan bantuan,
kepada orang yang harusnya dimusuhi. Akhirnya bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala yang menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Kamu gak akan dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi sufi-sufi tadi terbalik. Dia memberikan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dia mengukurnya dengan perasaan sendiri. Pokoknya Anda akan bersikap baik pada semua manusia. Keliru. Keliru besar. Wa qala ta'ala ba'da an bayyana al-mawarith fi ayatain. Ketika Allah SWT juga berbicara setelah membicarakan tentang hukum-hukum waris dalam 2 ayat. Allah katakan di akhirnya, tilka hududullah. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wa dhalika al-fawz al-'azim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Setelah menjelaskan tentang hukum-hukum waris, Allah katakan itulah batas-batas Allah. Itulah garis-garis dari Allah SWT. Kemudian diancam. Diberitakan berita gembira dan diancam dengan ancaman-ancaman. Berita gembiranya bagi siapa yang taat. Berita gembiranya bagi mereka yang mentaati. Dan ancamannya bagi mereka yang menyelisihi. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam garis-garis tadi, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'azim, inilah kemenangan yang besar. Inilah kemenangan yang besar. Syaratnya sama, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, dalam ayat lain dikatakan, "Wa may yata'adda hududallah." Siapa yang melanggar batas-batas Allah, diancam dengan ancaman-ancaman. Sedangkan dalam ayat ini dikatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Sedangkan siapa yang bermaksiat, menentang hukum-hukumnya, melanggar batas-batasnya, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Sehingga tidak melampauinya, tidak pula menguranginya. Bersikap baik kepada yang memang pantas bersikap dengan baik. Dan juga kita memberikan sesuatu sikap untuk memusuhinya, membencinya, kepada orang-orang yang memang pantas untuk dimusuhi. Bahkan ini barakallahu fikum dikatakan awthaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan. Apa itu? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Wa aktsaru mahabbatin nasi al-yawm fid dunya. Kebanyakan kecintaan manusia pada orang lain hari ini semuanya dalam masalah dunia. Hampir semuanya kecintaan manusia dalam masalah dunia. Kenapa engkau senang pada si fulan? Oh, banyak ngasih saya kebaikan-kebaikan. Saya sering dibantu, saya sering ditolong. Dunia. Kenapa kamu benci pada si fulan? Benci saya minta bantuan sekali aja nggak ngasih. Dua-duanya dunia. Padahal yang tadi nggak ngasih makanan memang nggak punya, dan dia dalam keadaan nggak sempat, dan dia dalam keadaan ahli sunnah. Sedangkan yang tadi banyak membantu, dia ahli bid'ah. Karena banyak memberikan keuntungan dalam bisnisnya, maka dia suka, cinta, dekat, akrab. Padahal bukan hanya mubtadi' dhal, kafir.
Nasrani, tapi akrab sekali. Kenapa? Karena ini partner bisnis. Sebaliknya dia jengkel sama si fulan, padahal dia ahli sunnah salafi, di atas manhaj para ulama kibar. Hanya karena masalahnya dia tersinggung, pernah dipukul dengan gulungan kertas, cepat sekali, marahnya, dendamnya, masya Allah, tidak peduli benar atau salah. Itu juga dunia, itu juga dunia. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu dalam surat An-Nur, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang menang, mendapatkan fauzan azima. Barakallahu fiikum. Lihat beberapa ayat dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, semuanya wa may yuti'illah wa may yuti'illah wa may yuti'illah wa rasulahu wa may yuti'illah wa rasulahu wa may yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka lah yang akan selamat, mereka lah yang akan menang, mereka lah yang akan mendapatkan najah, mereka yang akan dimasukkan ke dalam jannah khalidan fiha. Jangan berubah ukuran. Apakah pantas orang ini kita baiki, apakah perlu kita musuhi? Jangan berubah ukurannya. Tetap ukurannya adalah al-haq, qala Allah wa qala Rasul. Tetap ukurannya adalah al-haq, pemahaman para salafus saleh. Tetap ukurannya adalah hak, yaitu bersama mereka para ulama yang berjalan di atas jalan salaf, kibarul ulama. Apakah kamu pernah tersinggung atau pernah diperlakukan jelek atau pernah dimarahi mungkin? Apakah engkau pernah dikatakan begini dan begitu, kamu bodoh? Kita lihat latar belakang dia bilang seperti itu apa. Kalau ternyata karena saya waktu itu salah, ya saya terima. Saya menyebabkan beliau marah, kan begitu. Awsaqarul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cintanya karena Allah dan juga karena Allah. Dan itu berat. Saya katakan berat. Karena memang sudah banyak yang mencobanya. Tetapi katanya, saya tidak bisa menghilangkan luka hati saya. Saya tidak bisa. Saya tetap menerima fatwanya. Tapi untuk duduk sama dia tidak bisa. Menerima fatwa, menerima kebenaran, tapi untuk duduk bersamanya tidak bisa. Itu pertama. Tapi karena tidak mau kembali untuk memaafkan, untuk ukhuwah, untuk bersaudara, untuk bersama, akibatnya apa? Akibatnya terkucil dia, tidak tahu berita-berita fatwa terakhir dari para ulama, menyimpang lagi. Padahal awalnya dia bilang saya terima, tapi untuk bergabung sama dia enggak. Kenapa? Apa urusannya? Urusannya seharusnya yang paling diangkat tinggi-tinggi, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqi wa yakhshallah wa yattaqi. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, siapa yang memiliki khasyatullah, takut pada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, itu ukurannya. Itu yang kita upayakan agar kita mendapatkan fauz. Alhamdulillah. Yahdikum Allah. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, wabil jumlah, fama faza man faza wa naja man naja wa nala ad-darajat al-ula illa bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih.
Wa ma halaka man halaka wa 'udziba man 'udzib illa bi takdzibir rusul wa 'isyanihim wa tamarrud 'alaihim. Kata beliau ringkasnya, rahimahullah. Ringkasnya, tidaklah seorang akan menang kecuali karena mengikuti mentaati Allah dan Rasulnya. Tidaklah orang menang yang akan menang, tidak pula orang yang selamat ketika dia selamat, tidak pula orang mendapatkan darajatul ula, mendapatkan kedudukan yang tinggi, illa bi ta'atillah wa rasulih, kecuali dengan taat pada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, tidaklah halaka man halak, tidaklah binasa orang-orang yang binasa, tidaklah diazab orang-orang yang diazab, kecuali karena mendustakan Rasulnya, mendustakan para Rasul, wa isyanihim, dan menentang para Rasul, jadi menentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala, ayat lain Allah berfirman, walamma jaa amruna najjayna hudan, dan ketika datang perintah kami untuk turunnya azab kepada mereka, najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalidh. Ketika datang perintah kami untuk turunnya azab, maka kami selamatkan Hud alaihi salam. Dan siapa selain nabinya? Najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh, kami selamatkan dengan rahmat kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras, yang dahsyat. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim, dan mereka kaum 'Ad, karena mereka menentang ayat-ayat Rabb mereka, wa asaw rusulah, dan mereka menentang para rasulnya, wa tabawu amra kulli jabbarin 'anid, dan karena mereka mengikuti perkara atau perintahnya para jabbarin 'anid, perintahnya para tokoh-tokoh yang sombong di muka bumi, para penentang. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah, maka mereka diikuti di dunia ini dengan laknat. Wa yaumil qiyamah, dan juga hari kiamat. Di dunia dilaknat, di hari kiamat dilaknat. Ala inna 'adan kafaru rabbahum, ketahuilah bahwa 'Ad kafaru rabbahum, mereka kufur pada Rabb mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud, ketahuilah bu'dan li'adin qaumi Hud, sungguh celaka kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Dikatakan oleh Allah, najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu, Nabi Hud diselamatkan dan juga orang beriman yang bersamanya, sedangkan kaumnya yang menentangnya yaitu 'Ad dikatakan utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumil qiyamah, mereka diikuti laknat di dunia dan hari kiamat. Sangat jelas siapa yang dilaknat, siapa yang diselamatkan. Yang mengikuti nabinya selamatkan, yang menentangnya dilaknat di dunia dan di akhirat. Ayat lain tentang nabi yang lain, yaitu Nabi Saleh. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa min khizyi yawma'idin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Dan ketika datang perintah kami, yaitu turunnya azab, najjayna salihan, kami selamatkan Nabi Saleh, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, walladzina amanu ma'ahu. Maka kita tinggal tanyakan diri-diri kita masing-masing, ma'aman, bersama siapa kamu? Anta ma'aman, kamu bersama siapa? Ini penting. Kalau bersama para nabi, berarti bersama para sahabat. Kalau bersama para sahabat, berarti bersama para tabi'in yang mengikutinya. Kalau bersama mereka para salafus saleh, berarti kita harus bersama para ulama yang mengikuti salaf. Seperti itu.
Tidak mungkin tidak. Maka dikatakan dalam ayat ini, dan diselamatkan pula Nabi Saleh dan yang mengikutinya dan yang bersamanya dari khizyi yaumaidin, diselamatkan dari kerendahan, kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Rabb kamu maha kuat lagi maha memiliki kemuliaan. Tapi sebaliknya, bagaimana pengikut-pengikutnya? Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Adapun mereka yang zalim, Allah timpakan pada mereka sayhah, suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka, memekakkan telinga-telinga mereka. Fasbahu fi diyarihim jathimin, maka jadilah mereka bangkai-bangkai di rumah mereka. Rumahnya tidak hancur, rumahnya utuh. Ketika mereka dengan sombongnya bahwa rumah mereka kokoh kuat, gak akan hancur, gak akan runtuh dengan gempa, dengan skala Richter yang paling besar. Tapi ternyata adanya bukan dengan gempa. Mereka mengukir batu-batu gunung, diukir, dilubangi oleh mereka. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kokohnya. Ternyata adanya dengan suara, maka mereka menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Maka dikatakan oleh Allah selanjutnya, ka'an lam yaghnau fiha, seakan-akan mereka belum pernah ada di sana. Ala inna Thamud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud. Ketahuilah, wa Thamud kafar, penentang Rasulnya, penentang Rasul yang diutus pada mereka. Ala bu'dan li Thamud, ketahuilah, jauhlah Thamud. Yang berikutnya dibacakan pula ayat oleh beliau, oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, tentang Nabi Syuaib. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan ketika datang perintah kami selamatkan Nabi Syuaib. Walladzina amanu ma'ah, dan orang beriman yang bersamanya. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah, sedangkan orang yang zalim mendapatkan azab dalam bentuk sayhah fi diyarihim jathimin, maka mereka menjadi fi diyarihim jathimin, menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Ka'an lam yaghnau fiha, seakan-akan enggak pernah ada. Ala bu'dan li Madyan kama ba'idat Thamud, sungguh celaka Madyan, sangat jauh seperti jauhnya kaum Thamud. Selalu yang diselamatkan para rasul, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Qala ta'ala, wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin, dan sungguh kami telah utus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami dan juga dengan sultanin mubin, dengan bukti yang nyata. Dikirim pada Fir'aun wa malaih. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Menerima bayinat dari Musa alaihi salam? La. Fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birashid. Ternyata Fir'aun justru menentangnya, dan urusan Fir'aun ini sungguh tidak lurus. Sikap Fir'aun ini tidak rasyid. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'awradahum an-nar. Fir'aun akan menjadi pendahulu di depan nanti yawmal qiyamah untuk masuk dalam neraka. Yaqdumu qawmahu berarti dia memimpin di depan, kaumnya di belakang, dia duluan. Fa'awradahum an-nar, kemudian memasukkan atau mengirim mereka ke dalam neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, sungguh jelek sekali tempat masuk ke neraka itu. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumil qiyamah, dan akan diiringi laknat di dunia wa yaumil qiyamah, akan diiringi laknat di dunia dan juga hari kiamat.
bi'sal riful marfud. Hampir sama ancamannya, bahkan sama, bukan hampir. Utbi'u la'natan fid dunya wa yaumil qiyamah. Dan diancam dengan nar, diancam dengan azab fid dunya, dan telah turun azab pada mereka. Sebagian mereka diazab dengan sayhah, sebagian mereka ditenggelamkan seperti Fir'aun dan bala tentaranya, sebagian mereka diturunkan oleh Allah azab dalam bentuk dingin yang menggigit 7 hari 7 malam, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Ka'ajaz nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang sudah lapuk. Karena siapa yang menguburkan? Matinya bersamaan. Siapa akan ngurusi mayatnya? Lapuk sampai hancur mereka. Dan dalam surat Al-Ankabut, setelah dikisahkan Nabi Nuh, setelah dikisahkan Nabi Ibrahim, setelah dikisahkan Nabi Lut, Nabi Syuaib dan lain-lain, apa kata Allah? Wa'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Juga kaum 'Ad, juga kaum Thamud. Sudah jelas bagi kalian bagaimana rumah-rumah mereka, tempat-tempat mereka, bagaimana negeri mereka. Ada bukti-buktinya. Sampai hari ini bisa dilihat bagaimana keadaan mereka. Ya, ini diazab dan masih ada bukti-buktinya keadaan mereka. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Itu karena syaitan mengindahkan pada mereka amalan-amalan mereka. Fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Maka mereka justru menentang dari jalan yang lurus. Padahal mereka mustabsirin, padahal mereka tahu itu hak. Tahu itu hak. Tetapi ada tarikan hawa. Saya nanti begini, saya akan begitu kalau menerima kebenaran. Kalau disebutkan pula ayat berikutnya, wa Qarun, dan juga Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Qarun karena kekayaannya, Fir'aun karena kekuasaannya, Haman karena keahliannya. Tiga-tiganya sombong, menentang Rasulnya dengan sebab hawa. Qarun karena paling kaya, menyatakan ini kekayaanku karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Min indi. Syukurlah sama Allah. Ini kan karena aku sendiri. Menentang. Fir'aun dinasihati oleh Musa untuk beribadah pada Allah dan jangan mengajak Bani Israel kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Jawabannya, ada Rabbukum la'ala. Ada Rabbukum la'ala. Aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat, aku yang paling mulia, dan aku adalah pemelihara kalian, penguasa kalian, Rabb yang paling tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pula Haman berjalan bersama Fir'aun. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru. 3 tokoh ini didatangi oleh Musa, tidak wahai, diajak untuk beribadah pada Allah SWT bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas, gamblang. Fastakbaru, ternyata mereka sombong, menentang dengan sombong. Bil ardi wa ma kanu sabiqin fa kullan akhadna bidzanbihi. Maka kata Allah, kami azab mereka dengan dosa-dosa mereka. Fa akhadna bidzanbihi. Fa minhum man arsalna alaihi hasiba. Maka sebagian mereka ada yang kami kirim pada mereka hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Sebagian mereka ada yang kami kirim azab dalam bentuk sayhah, suara yang sangat keras yang memutuskan jantung-jantung mereka. Wa minhum man khasafna bihi al-ard. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Dan Allah tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka, menentang Rasulnya karena merasa kaya, menentang Rasulnya karena merasa kuasa, menentang Rasulnya karena merasa hebat. Allah sebutkan bentuk-bentuk azabnya. Kami azab di antara mereka dengan turun batu-batu dari langit. Terjadi atau tidak terjadi di zaman kita? Nah, bentuk seperti itu terjadi.
Apakah dengan meletusnya sebuah gunung atau dengan yang lainnya, turun batu-batu menimpa mereka. Wa minhum man akhadathu as-sayhah, di antara mereka ada yang dengan suara. Wa minhum man khasafna bihi, di antara mereka yang kami tenggelamkan, longsor masuk dalam bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka yang kami tenggelamkan, banjir yang dahsyat yang menenggelamkan mereka. Itu semua betul-betul azab. Maka ketika turun azab, hendaklah masing-masing manusia memeriksa dirinya. Kenapa kami? Kenapa Allah timpakan pada kami azab? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka yang memang mendolimi diri mereka sendiri. Ketika sudah tidak lagi mereka beribadah pada Allah, ketika masjid sudah dijadikan sebagai tempat jaipongan, itu dulu saya mendapatkan cerita dari tetangga desanya. Itu tiba-tiba turun longsor bumi mereka, dan semua desa itu tenggelam, dan bukit yang di sana seakan-akan pindah ke sini dengan cepat, sehingga mereka sendiri tidak sadar tiba-tiba sudah hilang, dan mereka yang melihat sangat kagetnya, tadi di sini bukit itu kenapa pindah ke sini? Itu di Gunung Dieng terjadi. Masjid buat jaipongan, bukan hanya tidak ibadah, melecehkan, menari-nari dengan musik laki-laki dan perempuan di musola mereka, di masjid mereka. Kemudian turun ada. Demikian pula mereka yang berlari ke sana kemari, tetapi tidak tahu yang mengejarnya di mana, yaitu gas beracun yang mematikan. Ke sana semua. Satu mati, dua mati, tiga mati. Ke sini semua lari ke sana kemari, nggak tahu mau lari kemana. Sampai dia berkata, tempat yang rendah, maka mereka turun ke sungai semua, dan ternyata gas itu turunnya ke bawah. Maka mereka bertumpuk-tumpuk di sungai. Itu juga di Dieng. Apakah itu bukan hadab? Tetapi di antara mereka ada orang baik yang mungkin. Tetapi karena sebab mereka yang zalim, menentang Rasul, melecehkan agama, Allah turunkan azab pada mereka. Adapun yang baik Allah akan bangkitkan dengan kebaikannya. Dan itu dikatakan oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada satu bencana, satu azab yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan merata. Karena adanya orang-orang zalim tengah kita ikuti azab. Terus bagaimana menghindari adab tadi? Ingkarul munkar, ingkari kemunkaran yang terjadi pada mereka, niscaya tertahan azab. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran juga, dalam surat Al-Anfal. Ketika tokoh kafirnya mereka menantang azab, Abu Jahal menyatakan dengan kalimat yang terkenal, bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kekufurannya. In kana hadha huwal haqqu min 'indi fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Dikisahkan ucapan Abu Jahal, ya Allah, kalau memang apa yang dibawa oleh Rasul itu hak, hujani kami dengan batu, atau datang kepada kami azab yang pedih, silakan. Astagfirullah, menantang azab. Tapi kenapa enggak turun azab dalam bentuk yang ditantangkan tadi? Hujani kami dengan batu atau azab kami. Kata Allah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Bagaimana mungkin aku mengadab mereka, kata Allah, di antara mereka ada Rasul, engkau di tengah mereka. Ini yang berdakwah. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Bagaimana Allah akan mengadab mereka pada di tengah mereka ada orang yang beristighfar, ada orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada yang menegakkan kebenaran, memperingatkan kemunkaran, itu tertahan.
Lebih jelas lagi, Rasulullah SAW menggambarkannya dengan safinah. Permisalan kalian seperti permisalan sebuah kapal. Yang di atas atau yang di bawah, kalau ingin mengambil air, dia naik ke atas. Kemudian turun lagi. Sampai di antara mereka ada yang usul, ngapain kamu naik ke atas? Di bawah kita tidak ada air. Kita lubangi, kita dapat air. Kalau dibiarkan orang ini melubangi kapal tadi, halak, wahalaku jami'an, akan binasa dan binasa seluruhnya. Tetapi kalau diingkari, jangan, najah, orang itu selamat. Wa najau jami'an, dan selamat pula seluruhnya. Ya. Kalau yang satu menyatakan, lubangi aja, bukan urusan saya. Dia ikut tenggelam. Iya kan? Kalau dia menyatakan, sudahlah, masing-masing dengan pendapatnya. Kalau pendapat saya harus naik ke atas. Kalau kamu pendapatnya lubangi, ya silakan lubangi. Ya, kayak hizbiyin. Ya. Kita harus hormati pendapat. Ya kan binasa semua. Ya. Tenggelam semua. Kira-kira orang yang seperti itu di atas kapal tadi kamu katakan apa? Jahil atau bodoh? Ya. Sama saja. Ya. Udahlah, saya biarkan kamu dengan pendapat kamu, saya dengan pendapat. Ini satu kapal. Kalau dia lubangi, kamu ikut tenggelam. Halak wa halaku jami'an. Dia binasa, akan binasa seluruhnya. Tapi kalau kamu mengatakan, jangan, itu kemunkaran. Dia selamat. Dan seluruhnya selamat. Ini tidak turun azab. Maka justru untuk mencegah azab tadi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah orang yang berbuat kemunkaran, apakah dalam bentuk kesyirikan, ataupun dalam bentuk kebid'ahan, ataupun dalam bentuk kemaksiatan. Ingkari. Kalau tidak ada mengingkari, ya sebenarnya itulah, nggak apa-apa ya. Mau lubangi kapal boleh, itu pendapat kamu. Saya yang penting tidak ngikut. Saya nggak pendapat loh ya. Tapi saya nggak mengingkari. Biar aja masing-masing di jalannya. Tenggelam kapal tadi, akan turun azab, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Janganlah engkau sembarangan seperti itu, takutlah kepada satu perkara, satu azab yang akan turun merata. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyadhlimahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun." Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Yang sesatnya, yang kufurnya, yang menentangnya, dia zalim karena penentangannya, karena kekufurannya. Sedangkan yang diamnya, sebetulnya saya tidak berbuat, kamu juga zalim, kenapa diam? Melihat kemunkaran seperti itu. Kenapa kamu diam? Melihat kesesatan seperti itu. Kenapa kamu diam melihat kezaliman seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara merata. Qul ina'azakumullah. Di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Anna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'aw al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq aw al-maghrib litafadul bainahum." Kata Nabi, penduduk surga itu bisa saling melihat dan bisa melihat kamar-kamar atau istana-istana, rumah-rumahnya orang-orang yang di atas mereka. Jadi yang surganya lebih tinggi. Seperti bintang-bintang yang berkelip. Seperti bintang-bintang yang terang di timur atau di barat. Kemudian ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughum ghairuhum." Apakah tempat-tempat tadi itu yang kelihatan seperti bintang-bintang di atas mereka? Jadi kita di surga tingkat ini, di atas itu tingkat-tingkat atas kelihatan bintang-bintang. Itu istananya si fulan, istananya si fulan. Apakah itu para anbiya dan tidak bisa dinaiki atau tidak bisa dimasuki oleh selain para nabi? Nabi menjawab, bala, bahkan bisa.
Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Bisa dicapai oleh orang-orang biasa. Tapi syaratnya rijalun amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa sadaqal mursalin, dan membenarkan para rasul. Subhanallah. Syaratnya sama dengan yang tadi. Beriman dan sadaqul mursalin, dan membenarkan para rasul. Kalau Rasulullah SAW perintahkan, jangan menyatakan wah ini terlalu kejam. Kalau Rasulullah SAW perintahkan, jangan menyatakan ini terlalu lembek. Kalau Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, jangan menyatakan ini saya kira ini begini. Jangan ditentang. Sadaqu al-mursalin, mereka membenarkan para rasul, maka tempat-tempatnya di sana yang seperti bintang-bintang tadi, berkilauan. Demikian ikhwan dan a'azakumullah. Diakhiri bab beliau dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dan dibacakan pula ayat Allah Subhanahu wa taala oleh beliau, oleh Syekh Ahmad An-Najmi dalam kitabnya ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Siapa dari orang-orang yang berkata wahai Rabb kami, engkau adalah Rabb kami, dan kemudian istiqamah di atas itu, akan turun para malaikat dan mengatakan padanya la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, gembiralah engkau dengan surga allazi kuntum tu'adun, yang kalian sudah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Fiha ma tashtahi anfusuhum wa lakum fiha ma tad'un, kalian akan mendapati semua yang kalian suka dalam surga, dan kalian akan mendapatkan semua yang kalian akui atau yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, ini Allah berikan dari Allah Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulan wasiat pagi hari ini yang harus 5 menit jadi 50 menit. Kesimpulannya, semua orang masuk surga kecuali yang gak mau. Kata Rasulullah SAW, kullukum yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua kalian masuk surga kecuali yang gak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Apa ada orang yang gak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang ikut aku, siapa yang taat aku, masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku atau menentang aku, maka berarti dia menolak untuk masuk surga. Selesai. Siapa mengikuti sunnah Nabi, dakhala al-jannah. Dan siapa yang enggak mau, berarti enggak mau masuk surga. Dia menolak untuk masuk surga. Itu kesimpulan ringkas. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, kata Nabi. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam. Fa iyyaka an takuna mimman qala Allahu fihim. Masih selanjutnya ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Fa iyyaka, maka hati-hati engkau jangan menjadi seperti orang yang Allah katakan dalam ayatnya, yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da id ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Perhatikan, jangan sampai ada yang berkata, Ustaz ini semua ditariknya ke sana, ayat itu berbicara tariknya ke sana, ayat itu tariknya ke sana. Di dalam kitab ini sedang membahas memang tentang penyimpangan manhaj sesat. Buku ini sedang membahas mereka manhaj da'wiyah yang muhdatsah, dan sekian kelompok dibantah dalam kitab ini. Sehingga apa yang beliau sampaikan ayat-ayat ini ya ke situ larinya. Bahkan sekarang lebih jelas lagi buktinya. Jangan sampai engkau, kata beliau,
menjadi seperti orang yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul, yaitu ingatlah ketika nanti orang zalim menggigit jarinya yaumul qiyamah dan menyatakan, ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengambil jalan Rasul. Menyesal, duhai kiranya aku mengambil jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'anil dzikri, karena dia telah menyesatkan aku. Teman yang mana kira-kira yang menyesatkan? Kalau bukan ahlul dalal, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Kemana kira-kira larinya? Apa yang maksud oleh Syekh? Qulina na'azakumullah, ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Nyesal karena salah ambil teman, nyesal karena salah dalam meletakkan mahabbah dan salah dalam meletakkan permusuhan. Yang dicintai siapa? Salah. Yang dimusuhi siapa? Salah. Disebutkan masyayikh kibar alergi. Aduh, nggak senang hatinya, nggak suka. Lagi-lagi Syekh Rabi, lagi-lagi Syekh Rabi. Apa nggak ada Syekh lain? Baik, ada Syekh Ubed, lagi-lagi Syekh Ubed, lagi-lagi Syekh Ubed. Coba yang lain. Ada Syekh Abdullah Al-Bukhari, lagi-lagi Syekh Al-Bukhari. Coba yang lain. Ada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, lagi-lagi Syekh Muhammad bin Hadi. Ada yang lain. Setiap kita sebutkan ucapan Syekh selalu menyatakan seperti itu. Dan terus yang mana yang kamu mau? Ya seperti Syekh Shalal Fauzan, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memfatwakan jihad. Bagaimana mereka? Di Yaman. Menerima fatwanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk jihad di Yaman. Justru mereka menentang semuanya. Ya semua yang lain, jangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad gitu. Ya. Memalukan sekali. Coba Syekh Shalal Fauzan. Tahu Syekh Fauzan? Dia menyatakan ana adra ilallahi minhum. Aku berlepas diri dari mereka yang menyatakan bahwa Syiah ikhwanuna. Ana adra ilallahi minhum. Hum ikhwanu syaitan, bukan ikhwanuna. Syekh Shalal Fauzan. Kif halukum? Bagaimana keadaan kalian sekarang? Alergi kalau sebutkan masyayikh kibar. Qulina na'azakumullah, laqad adallani 'anil dzikri. Ini gara-gara teman, salah pilih teman, menyesal. Salah meletakkan mahabbah, menyesal. Salah meletakkan ukhuwah, kepada siapa dia harus berukhuwah. Laqad adallani 'anil dzikri, sungguh akhirnya dia menyesatkan aku setelah datang kepadaku. Sudah datang kepadaku, akhirnya lepas kembali. Gara-gara dia, gara-gara temanku itu. Wa kana syaitan lil insani khudul, dan syaitan kepada manusia khudul, tidak akan membantu, enggak akan menolong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syara'uhu muqaddamun ala ra'yi imamil madhab. Selanjutnya ucapan Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Maka ucapan Nabi dan syariat Nabi, bimbingan Nabi, harus didahulukan di atas pendapat imam manapun, imam madhab manapun, atau ra'isul hizib, atau pimpinan hizib manapun. Ini ucapan beliau sendiri, bukan tafsir, bukan keterangan dari saya. Pimpinan kelompok, tokoh-tokohnya hizbiyin, atau syekhut tariqah, atau syekhnya tariqah, wa ghairihim. Ucapan Nabi harus didahulukan dari ucapan mereka semuanya. Tapi itu ustaz saya, ustazmu atau ustaz fulan. Disampaikan dalil, disampaikan hujjah, disampaikan ucapan pak syekh, ulama, jawabannya, tapi itu ustaz saya pertama dapat pemahamannya dari dia. Terus kalau engkau mendapatkan dari dia, maka dia nggak mungkin bisa salah, begitu. Tapi bagaimanapun juga itu kan guru saya belajar di Yaman lama sama dia. Terus kalau kamu belajar dari dia, berarti dia nggak mungkin salah. Ajib. Itu suatu keheranan, suatu yang bukan jadi ukuran di masa salaf. Kenapa sekarang dijadikan ukuran oleh orang yang mengaku salaf? Kok aneh? Dulu nggak jadi ukuran itu. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Walaupun dia pernah membantu, walaupun dia pernah mengajarkan, walaupun dia pernah begini, walaupun pernah begitu.
Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah, satu bab kita selesai pagi ini dari tulisan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dengan judul Mauridul Adbuz Zallal, yang ketika akan terbitnya dinasehati oleh seorang dari orang yang dol atau yang menyelisih atau orang yang sami wala harus sebutkan saja apa yang kalian mau, yang jelas seperti mereka syekh, bahkan termasuk hayat kibarul ulama, menyatakan supaya kita jangan dicetak buku ini, supaya kita jangan dicetak. Maka Syekh An-Najmi mengatakan dengan keberaniannya, kata Syekh Muhammad bin Hadi, seperti singa menulis jawaban, radul jawab ala man talaba minni adamu tab'il kitab, bantahan buat mereka yang minta padaku untuk tidak mencetak kitab ini, dibantah. Padahal yang berbicaranya salah satu dari anggota hay'ah kibaril ulama. Radul jawab ala man talaba minni adamu tab'il kitab. Barakallahu fikum. Ini yang namanya kebenaran. Ini yang namanya al-haq. Bagaimanapun juga kalau al-haq tetap al-haq. Tenang. Taufiq wal afiyah. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.